Takut kan? Takut ketular. Hati-hati ya, di dunia ini banyak yang beragama cuman kulitnya saja. Cirinya apa? Cirinya merasa paling benar dan orang lain semuanya salah. Lalu menghalalkan darah orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia, padahal dia nggak ngerti esensi dari agama. Dan ngertinya cuman bungkusnya saja. Betul? Pernah beli lotek? Lotek? Enak nggak lotek? Orang Sunda mah hebat. Walaupun lotek enak, namanya tetap aja lotek. Tidak pernah jadi high tech. Itu adalah kerendahan hati orang Sunda. Tetap sampai sekarang lotek, walaupun enak. Nah, poin saya kalau beli lotek pasti ada bungkusnya. Betul? Ini jangan meremehkan bungkus. Karena kalau nggak dibungkus kan jijik. Betul nggak? Tetapi nasibnya bungkus itu cuman dihargai pada saat isinya masih ada. Kalau isinya sudah nggak ada, tidak dihargai lagi. Itu bungkus lotek tidak akan pernah disimpan di lemari es. Pasti pindah tempat dari lemari es ke tempat sampah. Mulai datang kecoa, berit, belatung itu. Nah sama. Ini ada bungkus nih tubuh kita. Bungkus ini ada harganya kalau masih ada isinya. Kalau isinya sudah tidak ada, ini bungkus nggak dihargain lagi. Dimakan belatung sama seperti bungkus lotek. Nah mumpung kita ini punya bungkus sekaligus juga punya isi. Ayo deh bungkus itu digunakan untuk meneliti isi. Jangan tertipu oleh bungkus, karena belum tentu luarnya itu adalah kongguan, isinya siapa tahu ranginang. Kan kue lebaran begitu, betul nggak? Nah, kalau datang ke rumah saya, ya luarnya kongguan, insya Allah dalamnya kongguan. Tapi kalau datang ke kampung-kampung, hati-hati ya. Luarnya sih kongguan, isinya bisa jadi kiripik, ya, ranginang, betul? Iya, itu makanan kampung biasanya. Itu beda, ya, isi dengan bungkus dengan isi kadang-kadang juga suka beda, betul nggak? Nah, oleh karena itu supaya tidak tertipu oleh kulit, maka kalian harus punya penglihatan yang melampaui penglihatan materi. Itulah yang disebut dengan penglihatan kolbu. Syukur kalau sudah bisa dapat itu. Insya Allah para sahabat yang sudah terbuka mata kolbunya akan sedikit demi sedikit bebas dari penyakit kulit. Berikutnya tidak mati lagi. Hidup menjadi indah karena sudah bisa merasakan nikmatnya indahnya kehidupan. Keren bukan? Nah dari sini sekarang kalian mendapatkan kesimpulan. Kalau ditanya apa sih mukjizatnya para rasul? Bisa menyebutkan sekarang. 1, menyembuhkan penyakit buta, mata kolbu. 2, menyembuhkan penyakit kulit, ngerti sesuatu luarnya saja. 3, menghidupkan orang yang mati kesadarannya. Nah kalau mau bikin pondok pesantren, mau bikin lembaga agama, jangan keluar dari tugas Rasul. Kalau Anda ini ngaku sebagai pewaris ilmunya Rasul. Jadi jangan keluar dari Quran. Karena di Quran sudah jelas patronnya begitu. Kenapa saya bahas supaya tidak ngawur. Gitu. Ini bikin lembaga agama, bikin pondok pesantren yang diajarkan malah yang lain-lain. Yang pokoknya malah tidak diajarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya melahirkan produk manusia-manusia yang kayak robot. Ngerti maksud saya? Pidato pun kayak robot. Coba rekamlah pidato, suruh dipidatokan robot, nggak akan rubah. Sampai hari ini saya lihat pidato di mana-mana selalu sama. Mari kita panjatkan puji dan syukur. Itu. Kenapa puji dan syukur harus dipanjatkan? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat.
Padahal di Quran nggak ada. Mari kita panjatkan pujian, nggak ada di Quran. Di Quran yang ada segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan dari semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa sih nggak ngikutin yang itu aja? Jarang saya mendengar pidato yang pembukaannya segala puji milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan yang senantiasa hadir mengurus dan mengatur semesta raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kalau dikembalikan ke situ, kan pidatonya jadi bermutu. Paham ya? Jadi Lebaran tahun depan saya ingin melihat apakah kalian sudah hidup atau masih jadi robot. Ya, jadi dilihat dari cara menyampaikan ucapan Lebaran. Dilihat dari cara menyampaikan ucapan ulang tahun. Dilihat dari cara menyampaikan ucapan saat sahabat kita yang meninggal. Betul? Kitu we tiba heula teh. Ya. Terobah-robah. Nah, kalau kita merasa diri kita adalah manusia yang berkesadaran, bukan robot, ciri manusia itu berarti tidak kaku, fleksibel, selalu dinamis. Itu yang disebut dengan istiqomah. Kalau robot itu namanya konsisten. Konsisten titik mati, konsisten no istiqomah. Istiqomah adalah dinamika. Istiqomah adalah selalu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Istiqomah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi istiqomah kita lebih baik dari diri kita yang kemarin dengan hari ini. Itu keren. Itu namanya istiqomah. Tidak usah berjuang untuk menjadi yang terbaik. Tidak usah. Berjuang saja hari ini saya lebih baik dari hari kemarin. Itu sudah keren. Itu namanya istiqomah. Kalian sering mengutarakan istiqomah pun kadang-kadang konteksnya keliru. Ya, saya kasih amalan. Amalkan ini ya. Doakan ayah, semoga saya bisa istiqomah. Saya juga nggak ngerti kalau minta didoakan tuh ngerti apa tidak. Udah saya doakan, semoga kamu istiqomah. Dikira istiqomah itu terus saja melakukan itu terus menerus tanpa kesadaran. Itu namanya konsistensi. Konsisten bukan sifatnya makhluk hidup. Konsisten adalah sifatnya robot. Konsisten adalah sifatnya benda mati. Ya? Gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membangunkan kita, ya. Membangunkan kesadaran kita sehingga kesadaran kita dari hari ke hari terus mendewasa. Kesadaran kita dari hari ke hari terus mengalami peningkatan sampai mengalami puncaknya kesadaran yang namanya sidratil muntaha. Saudara, apakah saat ini kita sudah pulang ke rumah diri kita? Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan nanti, tapi di sini saat ini sekarang kita harus pulang kepada Allah sekarang. Pulang kepada Allah bukan berarti mati beneran, tapi pulang kepada Allah adalah merasakan kehadirannya setiap saat, bahwa Dia bersama dengan kita. Orang yang merasakan kehadiran Allah setiap saat itu namanya sudah pulang. Itu yang saya maksud, pulang ke rumah diri, pulang ke rumah sejati kita, pulang ke jati diri kita yang sebenarnya. Oke. Mari kita buktikan sekarang. Kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan? Misalnya, nah penderitaan itu cuma sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari rumah sejatimu. Jadi penderitaan itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu segera pulang ke rumah dirimu terlalu jauh. Maka inilah akibatnya. Kenapa hubungan sosial saya banyak yang terganggu? Mengapa saya banyak konflik dengan orang? Itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari jati dirimu. Makanya nanti kita lihat ya, orang yang sudah pulang kepada Allah itu tidak akan terkena yang namanya musibah. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Betul tidak terkena musibah?
Oh, berarti kalau saya sudah pulang kepada Allah, banjir pun gak datang ke rumah kita. Salah. Salah lagi ngajinya. Ya banjir hayang kadinya, ya datang juga. Cuman kita tidak melihat banjir sebagai musibah. Apa yang terjadi, terjadilah. Pasti ada pesan semesta bagi saya. Gitu maksud saya. Omongan Bapak itu ternyata salah. Setelah saya pulang ke rumah diri saya, setelah saya pulang ke jati diri saya, sudah selaras pikiran, kata-kata dengan perbuatan saya, Pak, saya tetap sakit, saya tetap ditipu orang. Siapa yang salah? Saya salah ngajarnya atau yang diajarnya? Itu berarti nggak ngerti. Pada saat dengar ceramah saya pasti ngantuk atau kebanyakan makan tadi pagi. Makanya saya bilang ya sama panitia, tolong makanan itu jangan disajikan dulu sebelum saya ceramah. Karena saya khawatir ya makanan itu mengurangi kesadaranmu. Sehingga saat mendengarkan ceramah kamu sedang berjuang untuk sadar. Karena begitu makanan masuk terlalu banyak, jadi kehilangan kesadaran. Bagusnya dengerin ceramah saya, kosong perutnya. Atau khusus hari Rabu, kalian pagi-pagi minum jus aja. Jus wortel, jus belimbing, jus aja. Spesial Rabu mau dengerin ceramah, biar pintar dikit. Nah pintar sekaligus juga benar, berarti cerdas. Ya toh? Makanya kalau intelektualitas dengan intelijensia beda. Intelektualitas itu ya kognisi. Kalau intelijensia kesadaran. Dalam bahasa Inggrisnya juga berbeda. Makanya harus hati-hati dengan bahasa. Baik, saya akan tunjukkan. Tadi saya janji apa katanya? Kalau orang yang sudah pulang kepada Allah, itu bebas dari bencana. Bebas dari musibah. Ini beneran. Beneran. Ya. Beneran. Baik, kita lihat dulu ya. Saya akan tunjukkan perlahan-lahan. Saya tunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 174. Pelan-pelan ya ngajinya biar semua bisa tuntas. Baik, kita lihat ya. Oke. Baik, kita lihat ayat berikut ini. Fangqalabu bi ni'mati minallah wa fadlim ya wa fadlil lam yamsashum suun wa tabau ridwanallah wallahu du fadlin adim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah, mereka tidak akan mendapatkan bencana apa-apa. Asal mereka mengikuti keriduan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi mereka yang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Fa'an qolabu. Ya. Kembali kepada nikmat Allah. Kembali pada karunia Allah. Tahu nikmat ya? Tahu nikmat? Nikmat yang paling besar kan Allah. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada 4 golongan. Di Quran, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Ya, siapa nabi? Nabi itu orang yang dapat ilmu, tetapi baru untuk dirinya sendiri. Ilmu apa? Tentu saja ilmu untuk meniti ke dalam diri agar tahu jati diri. Itu nabi. Siapa siddiqin? Siddiq itu orang yang membenarkan, membenarkan nabi. Karena dia sudah mengalami pengalamannya nabi. Bagaimana kita membenarkan nabi kalau belum mengalami pengalaman nabi? Itu namanya siddiqin. Syuhada. Nah, syuhada itu orang yang menyaksikan. Menyaksikan siapa? Menyaksikan apa yang disaksikan Nabi. Gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan solihin? Solihin itu orang yang sudah menjalankan amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah amal yang dilakukan Nabi. Yang mengantarkan dia kepada Allah. Ketika amal itu dijalankan, nah, kamu akan jadi solihin. Jadi 4. Jadi oleh karena itu maka yang dapat nikmat di Quran cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin.
Nah, kalau ingin selamat, kalian harus masuk salah satu dari yang 4 itu. Masuk salah satu. Masuk solihin, udah keren. Syukur-syukur masuk syuhada. Syukur-syukur masuk sidikin. Gitu. Awas, jangan ngaku nabi. Tetapi sekaum dengan para nabi nggak apa-apa ngaku gitu, asal beneran. Ngaku nabi ditimpukan orang sekampung. Paham? Oke. Nah, ayat ini mengatakan, maka mereka yang kembali kepada nikmat Allah dan karunia Allah yang datang dari Allah, mereka itu tidak akan mendapatkan bencana. Karena mereka mengikuti keridhaan Allah. Jadi bencana tidak bencana ini soal keridhaan. Bagi yang tidak ridho, bencana. Bagi yang ridho, ya enggak bencana. Makanya orang yang bersama Allah tiap hari tidak ada musibah. Nah, ada lagi yang konyol nih. Yang suka ngajinya janjikan yang macam-macam itu. Yang suka janji-janjiin pahala. Baca ini sekian kali sambil miring ke sebelah mana, maka utangmu lunas. Ada tuh yang kayak gini nih pengikutnya jutaan. Saya juga nggak ngerti di mana kewarasannya. Utang lunas ya harus usaha, punya duit untuk bayar utang. Baca ini baca itu bisa utang lunas, gimana caranya? Ya, gitu. Makanya kan kalian udah dikasih tahu oleh saya. Gimana caranya mindahin uang dari rekening orang ke rekening kita. Udah tahu kan? Iya. Makanya orang suci itu pasti sakti. Tapi orang sakti belum tentu suci. Kalian jadi orang sakti, suci aja. Karena saya yakin setiap orang suci pasti sakti. Orang sakti belum tentu suci. Apa yang harus kalian sucikan? Sucikan jiwamu. Jadi ayat ini